Kemudian setiap malaikat yang dilewati oleh ruh tersebut bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka malaikat rahmah mengatakan, Fulan bin Fulan. Namanya yang paling baik di dunia. Ini penyampaian Nabi SAW, bukan penyampaian saya. Ya, ini wahyu yang diberikan bocorannya kepada kita. Bagaimana prosesi orang kalau meninggal itu. Maka malaikat-malaikat mengatakan, semoga Allah membiarkan ruhnya lewat di sisi kami karena wanginya. Lalu terdengarlah suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku dia termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh para kerabatnya atau tetangga-tetangganya. Pas tiba di kuburan dimasukkan, kata Nabi SAW, 3 langkah mereka pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya. Kemudian, ya, datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir mendudukkannya lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Mungkin Anda sudah sering dengar cerita orang-orang tua kita dan guru-guru ngaji kita waktu kecil masalah ini ya. Dan ini benar terjadi. Nabi SAW sampaikan dalam hadis sahih. Lalu menanyakan kepadanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, yang pertama teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah kematian. Mati ini adalah sebuah pintu yang semua orang akan masuk ke dalamnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, yang ada di atas arsy-Nya, di singgasananya, di atas langit sana, terkecuali itu tentunya, semuanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan meninggal, ya. Dan yang dianggap benda mati pun akan hancur dengan terjadinya kiamat. Dan ini adalah satu rukun iman kita yang kelima. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat ini satu paket beriman tentang prosesi kematian, bagaimana ruh keluar, orang beriman, orang kafir, kemudian setelah itu masuk ke alam barzah kuburan, kemudian setelah itu hari kebangkitan atau hari kiamat, yang kita sering ulang-ulangi di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari kebangkitan. Kemudian setelah itu ada timbangan amal, lalu kemudian ada tempat abadi surga bagi orang yang beriman dan patuh kepada Allah selama di dunia, dan semoga kita termasuk insya Allah ini. Dan ada tempat yang kedua, neraka abadi bagi orang-orang yang kafir dan membangkang. Tentu ada sebagian orang yang beriman yang masih banyak dosanya, yang akan dicuci dulu, dibersihkan dosa mereka di neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Tapi saya ingin bicara masalah kematian. Teman-teman sekalian, perlu kita sadarkan diri kita semuanya, terutama saya tentunya yang berbicara pertama, baru kemudian teman-teman yang mendengarkan, kalau mati itu pasti kita lalui. Tidak mungkin tidak. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, ya, setinggi apapun titel Anda, sebanyak apapun harta, saldo Anda di rekening, investasi Anda di sebuah perusahaan, sebanyak apapun keturunan Anda, atau Anda masih muda, bujang ataupun gadis, atau Anda masih anak-anak, semua bisa menghadapi kematian. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, pada saat Allah SWT menciptakan Adam, lalu Allah memperlihatkan anak keturunannya. Dan di setiap anak keturunan Adam, di matanya sudah ditulis ajalnya, batas waktu umurnya. Jadi kita semuanya sedang menjalani itu saja, prosesi itu. Kita bisa lihat bagaimana kematian di depan mata kita. Berapa banyak orang yang kita kenal, dari orang tua kita, kerabat, dari teman-teman, dari tetangga, lingkungan kita, atau orang senegara dengan kita, atau orang bahkan di dunia ini, di negara-negara yang lain. Apalagi di masa pandemi COVID ini banyak sekali korban. Kita bisa lihat fenomena kematian itu terjadi. Hanya mungkin kita harus fahami dengan kacamata agama kita. Di dalam Islam, kematian itu bagi orang beriman adalah awal segalanya. Karena dengan mati, dia ibarat sebuah pintu, dia akan masuk kepada kehidupan yang abadi. Karena kehidupan akhirat ini semuanya adalah kehidupan abadi. Ya. Sudah nggak ada lagi kematian.
Allah katakan dalam Al-Quran, la yadhukunal mauta illa mautatal ula. Orang yang sudah menuju ke akhirat, mereka tidak akan rasakan lagi kematian, kecuali kematian yang pertama saja. Dan pada saat terjadi beberapa syuhada, ya, meninggal di peperangan bersama Nabi SAW, Nabi SAW menyusun jenazah mereka sambil mengatakan, teman-teman kalian ini sedang berbicara dengan Tuhan kalian. Mereka minta agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa berperang lagi. Ya, mereka bersedia untuk ditusuk lagi oleh musuh karena melihat begitu besarnya pahala dan balasan yang Allah berikan hanya karena mati di jalan Allah saja. Maka Allah SWT berfirman kepada mereka, sudah menjadi peraturanku, kalian tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Maka mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, ya sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami agar mereka jangan takut dan jangan bersedih. Hanya jadi masalah sekarang teman-teman sekalian, kematian bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bertaubat sebelum meninggal, dalam arti kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka mereka akan menghadapi kematian sebagai sebuah, ya, penyesalan yang abadi. Ya, akhir segalanya bagi mereka. Kalau orang beriman, awal segalanya. Ya. Dan teman-teman bisa lebih jauh insya Allah bisa mengikuti ceramah kami tentang ini di playlist YouTube Khalid Basalamah Official. Insya Allah ada kajian kitab At-Tadhkirah. Ya, itu yang tulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang satu persatu prosesi kematian dan seterusnya. Tapi saya juga tetap akan berikan gambaran. Ini kata kunci tadi yang awal, ya, yaitu mati akan menjadi awal segalanya bagi orang-orang beriman. Ya, tidak ada sesuatu yang menyedihkan bagi mereka pada saat meninggal. Makanya para salafus saleh dulu, mereka kalau ada yang sedang sakit dan menghadapi kematian, maka teman-temannya datang sambil mengatakan berita gembira buat kamu. Orang mau meninggal lalu dikatakan berita gembira, gitu. Maka tentu kita perlu tahu kenapa. Kenapa kok dia mengatakan berita gembira kepada temannya yang sakit keras, yang sedang mau menghadapi sakaratil maut. Maka terjelaskan setelah itu mereka mengatakan, maksudnya setelah apa yang mereka paparkan, ya, mereka mengatakan karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan melihat surgamu. Karena memang dengan kematian kita baru mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan lupa teman-teman sekalian, ayah kita semuanya, ayah seluruh manusia yang bernama Adam alaihissalam, Allah ciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan bukan di dunia ini, ya, atau di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan keturunan untuk di surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam alaihissalam dengan diturunkan di muka bumi. Lalu diturunkanlah syarat-syarat peraturan-peraturan. Siapa yang patuh dia akan kembali ke surga. Siapa yang membangkang disiapkan tempat lain yaitu neraka. Oleh karena itu teman-teman, dari poin ini, setiap orang di antara kita yang punya kerabat yang masih non-muslim, ya, Anda berusaha untuk menyampaikan Islam itu. Dan tugas Anda hanya menyampaikan. Usahakan jangan sampai mereka meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Baik teman-teman sekalian, setelah kita menjelaskan tadi tentang masalah kematian sepintas, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ya. Ini kurang lebih kerangka fikir poin keduanya supaya kita bisa membentuk kerangka fikir tentang apa bahasan kita. Allah menciptakan berpasang-pasangan, maksudnya begini, ada malam dan siang, ada muda dan tua, ada laki-laki dan perempuan, ada sehat dan sakit, ada muda dan tua, ya. Ada terang dan gelap, ya. Ada benar dan salah, ya. Ini berpasang-pasangan, ada kanan, ada kiri, ya. Ini semua berpasang-pasangan. Sebagaimana juga ada hidup, ada mati, ya. Ada dunia, ada akhirat. Nah, ini sebuah rangkaian teman-teman. Siapa yang memahami ini, maka dia akan sangat tenang melalui kehidupan. Karena pada saat dia sakit, dia tahu, dia pernah sehat. Dan ini pasangan, tidak mungkin dipisahkan. Pada saat dia sehat, dia bersyukur. Pada saat dia sedang sakit, dia bersabar, kan gitu. Pada saat dia lagi kaya, dia bersyukur. Pada saat dia lagi diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, dia bersabar. Maka selalu begitu, ya. Pada saat masa muda dia isi dengan kesempatan menggunakan tenaganya dalam kebaikan. Pada masa tua, ya, dia tinggal mempertahankan itu.
Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, orang akan bisa stabil hidupnya karena dia melalui itu. Sama dengan ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati. Maka kita kalau faham ini, kita akan siap menghadapi kematian. Karena memang kita tahu setelah hidup ini ada mati. Walaupun cuma sekali saja kita mati gitu kan. Sebagaimana dunia ini juga akan ada akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di dunia ini ada surga. Siapa yang merasakannya dan mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan juga surga di akhirat. Maksudnya surga bagi orang-orang beriman dengan dia melaksanakan perintah Allah. Karena orang beriman ini teman-teman nikmat sekali. Ya, dia bisa biologis tapi dengan cara halal. Dia boleh makan tapi yang halal. Dia boleh minum tapi yang halal. Dia boleh berinteraksi, bertransaksi tapi yang halal. Dan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haram itu sedikit sekali. Seperti misalnya Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, kuda, kelinci, semua hewan-hewan air. Lebih banyak. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah. Ya, sama-sama pelampiasan biologis, tapi ini namanya harum, anaknya jelas statusnya, biologisnya juga nikmat karena dia dalam kondisi tenang. Beda dengan zina yang semua diikuti dengan ketakutan-ketakutan dan seterusnya. Pada saat Allah haramkan khamar, Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih, banyak yang lainnya. Jadi sebagai ujian. Nah, orang beriman itu sebenarnya menikmati dunia ini dan menjadi surga bagi dia. Kita bisa biologis yang halal, kita bisa makan, minum, berpakaian. Bahkan Islam tidak pernah membatasi kita untuk mengejar yang terbaik dari prestasi di dunia ini. Tapi semua itu kita tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan tidak melupakan kalau akhirat adalah target utama. Ya. Baik, berbicara kematian tidak akan pernah luput dari masalah akhirat tentunya ya. Kita coba membahas tentang masalah dunia dan akhirat ini teman-teman sekalian. Beranjak daripada surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Saya berharap teman-teman bisa membuka ayat ini supaya kita tadabburi bersama-sama. Sekali lagi, surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Semoga Anda sudah buka tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Kejar semua di akhirat. Surga, bidadari, bidadara, istana, buah-buahannya, pakaian sutranya. Kejar semua itu. Dan teman-teman kalau mau lebih jauh tentu saya tidak bisa bahas semua ini ya. Karena dalam 1 jam ini tidak mungkin kita padatin semua. Saya kasih kerangka-kerangka atau pokok-pokok dasarnya. Tapi Anda bisa kembali, ada kajian saya di YouTube membahas buku ini. Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ini sekitar 30 pasal sekian surga, 30 pasal sekian neraka. Ini ada bahasan sendiri. Ya. Dan setiap pasal itu bisa dilewatkan satu pertemuan. Artinya ini bisa 60, 50, 60 kali pertemuan ya. Baik teman-teman sekalian, Allah mengatakan kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Itu target utama seorang muslim. Targetnya adalah akhirat, bukan dunia. Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Selama halal nikmati. Islam tidak pernah melarang itu. Anda berpakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus, Anda punya pekerjaan yang bagus, semuanya. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Selama kau di dunia, berbuat baiklah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jangan mengacaukan, membuat keonaran dan segala macam, buat kemaksiatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama ayat. Jangan kamu lupakan bagian, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Baik teman-teman sekalian, seorang muslim di poin yang ketiga yang saya ingin bahas, dianjurkan agar selalu mengisi waktu yang terbatas di dunia ini dengan amal-amal saleh untuk dia bawa ke akhirat sana. Coba kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita dengarkan dulu ayat Al-Quran ya. Kita coba tadabburi ayat Al-Quran yang juga Allah menjelaskan kalau dunia ini kita lalui iya, kita kejar prestasi terbaik iya, tapi untuk akhirat ya, supaya nanti kita panen di sana.
Setiap kali orang selalu hubungkan pekerjaannya, interaksinya dengan akhirat, maka dia akan tentram. Ya. Sekarang contoh misalnya, suami menasihati istrinya. Kalau dia targetnya adalah mengejar pahala yang dia akan panen dari Allah di akhirat nanti, dengan cara menasihati istrinya, atau istri pada suami, atau orang tua pada anak, atau anak pada orang tua, atau teman dengan teman, atasan sama bawahan, bawahan sama atasan, masyarakat dengan pemimpin, pemimpin para masyarakatnya, semua saling mengejar apa yang dijanjikan di akhirat, akan indah sekali kehidupan itu. Karena setiap orang akan berusaha memberikan yang terbaik. Karena dengan baiknya orang itu, semenjak dia jadi baik, dia patuh kepada Allah beramal saleh, kita akan panen pahalanya. Ya. Dan itu yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat beliau ya ingin menyerang membawa pasukannya menyerang benteng Khaybar orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, hai Ali, ketahuilah, kalau kau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah, dapat petunjuk, maka kau akan mendapatkan lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am itu nikmat terbesar ya, yang buat orang senang di muka bumi ini. Pada saat itu digambarkan dengan unta betina yang sudah memerah badannya atau besar gitu ya. Allah berfirman dalam surah Mu'min ayat 39. Surah Mu'min ayat 39. Kalau Anda mau buka juga silahkan. Potongan ayat di situ Al-Mu'min 39. Potongan ayatnya ada di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara. Artinya pupuk untuk bawa ke akhirat. Dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Negeri yang abadi. Di dunia ini kalau ada seseorang yang sudah meninggal dunia, teman-teman sekalian, kita kehilangan dia masuk kuburan, kemudian kita masih hidup di dunia ini. Kita kehilangan interaksi sama dia di dunia ini. Tapi kita akan, orang yang beriman tentang akhirat tahu ini akan ketemu bersama dengan dia. Akan bersama dengan dia. Kita semua akan ketemu dengan seluruh manusia. Bahkan Nabi Adam AS. Bukan cuma ayah, kakek atau nenek kita ke atas. Sampai ke Nabi Adam AS kita akan ketemu dengan para nabi-nabi yang pernah kita dengar kisahnya dalam Al-Quran. Kita akan ketemu dengan mereka. Cuma memang yang penting adalah bagaimana tiket Anda sama dengan orang-orang beriman. Iman dengan amal soleh akan ke surga bersama mereka. Kalau kufur, pembangkangan, kemunafikan, kemusyrikan akan ke neraka bersama dengan orang-orang yang membangkang. Fir'aun dan grup-grupnya tentunya. Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana seorang mukmin selalu menjadikan akhirat sebagai targetnya. Dunia dia lalui iya. Nabi SAW menikah. Nabi SAW punya anak, punya cucu. Nabi SAW punya bisnis, berbisnis. Nabi SAW menjadi pemimpin. Ya. Nabi SAW juga berinteraksi dengan masyarakat, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, seperti itu. Dan beliau mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim juga meriwayatkan dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah semuanya. Kata Nabi SAW, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku sama sekali tidak memiliki keakraban dengan dunia. Perumpamaanku dengan dunia bagaikan seseorang yang berada dalam perjalanan. Dia beristirahat di bawah sebuah pohon rindang, lalu dia pergi dan meninggalkannya. Ya, jadi artinya seorang mukmin bukan menjadi target utamanya dunia. Bahkan para sahabat, ya, dinukil dari para tabi'in menukil, dikatakan bahwasanya saya telah menemui orang-orang, maksudnya dari kalangan sahabat Nabi, dan tidak pernah sama sekali mereka merasa sedih dengan hilangnya dunia dari mereka. Atau apapun dari urusan dunia ini. Mereka lebih merasa sedih kalau ketinggalan sholat subuh berjamaah. Mereka lebih sedih daripada ketinggalan sholat tahajudnya. Mereka sedih kalau tidak sempat bersedekah. Kalau tidak sempat membaca Al-Quran. Itu yang mereka sedih. Karena targetnya akhirat. Targetnya akhirat. Dunia datang, alhamdulillah, dia berusaha maksimal. Tidak datang atau luput dari dia, maka dianggap kecil bagi dia. Asal jangan sesuatu yang akan dia bawa menuju ke akhirat ini yang hilang. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya orang yang melintas saja. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Juga Nabi SAW bersabda, iktarabatis sa'ah. وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. Hari kiamat telah dekat. Sudah banyak. Miliaran orang melewat sebelum kita sudah meninggal semuanya.
Kita pun akan masuk dalam keramaian itu, akan meninggal juga. Kemudian akan datang generasi setelah kita sampai terjadi kiamat. Lalu dibangkitkan semuanya. Ya, enaknya kita sebagai orang beriman sudah dapat bocorannya itu teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, hari kiamat telah dekat. Karena sudah tinggal sedikit, ini ujung-ujungnya saja kita hidup di akhir-akhirnya. Ya, sampai kata Nabi SAW, hitunglah termasuk tanda-tanda kiamat adalah meninggalnya aku. Dan Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Hari kiamat sudah dekat. Tidak ada yang bertambah dalam diri manusia terhadap dunia melainkan ketamakan saja. Ada orang yang terlalu berlebihan, dunia aja dan tidak mau berpikir akhirat. Sehingga dia tidak perlu tahu itu halalkah, itu haramkah. Intinya dia dapatkan sikut sana, sikut sini, menipu sana, menipu sini, durhaka sama orang tua dan segala macam. Dan mereka tidak bertambah kepada Allah melainkan semakin jauh saja. Yahya bin Mu'adz mengatakan, rahimahullah, aku sama sekali tidak memerintahkanmu untuk meninggalkan dunia. Akan tetapi aku memerintahkanmu untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya selama dunia nikmati silakan, selama halal. Tapi jangan masuk pintu dosa. 5 huruf ini halal jaga, 5 huruf yang lain haram jauhi. Meninggalkan dunia hanya merupakan keutamaan, sedangkan meninggalkan dosa adalah sebuah kewajiban. Dan menegakkan kewajiban lebih penting bagimu dibandingkan kewajiban atau kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang sifatnya tidak wajib. Ada sebuah statement yang menarik dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu khutbahnya ya, ceramahnya. Beliau mengatakan sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap untuk kalian. Ini prinsip orang muslim. Kita bukan di sini tempat kita. Kita ini semua anak-anak akhirat. Kita akan menuju ke surga yang memang dasarnya ayah kita Adam alaihissalam diciptakan untuk itu. Insya Allah kita termasuknya. Sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap untuk kalian. Karena Allah telah menentukan baginya kefanaan. Akan hilang dunia ini. Akan terjadi kiamat, hancur semuanya. Dan Allah telah menentukan bahwa penghuninya akan pergi. Meninggalkan dunia semua. Berapa banyak bangunan yang sangat kokoh menjadi roboh hanya dengan sedikit sebab. Gempa dan yang sejenisnya. Berapa banyak penghuninya yang bersenang-senang di dalamnya lenyap hanya dengan sedikit sebab. Banyak cuplikan di YouTube ya, lagi joget-joget mati, lagi duduk di pinggir pantai kena tsunami, terjadi gempa, hancur segala macam. Kata beliau, maka perbaikilah, semoga Allah merahmati kalian semua. Perjalananmu itu dengan sebaik-baik barang bawaan yang kalian miliki dan berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maksudnya kepatuhan kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Dan ketika dunia ini bukanlah tempat menetap bagi seorang mukmin dan bukan pula tanah airnya yang hakiki, maka seyogyanya ia di dunia ini berada dalam satu keadaan di antara dua keadaan, yakni sebagai orang asing yang singgah di sebuah negeri yang di dalam benaknya hanyalah berbekal untuk kembali ke tanah airnya, dan atau yang kedua, bagaikan seorang musafir yang sama sekali tidak singgah, siang dan malam hanya diisi dengan perjalanan menuju tempat tujuan, atau yang dimaksud sini adalah akhiratnya. Ya, akhiratnya. Jadi ini sebuah statement yang menarik ya. Beliau mengatakan dalam khutbah yang lain juga, setiap perjalanan membutuhkan bekal, maka bekalilah diri kalian dengan takwa untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat. Jadilah seperti orang yang benar-benar diancam dengan siksa Allah sehingga kalian merasa takut dan berharap. Dan janganlah merasakan tenggang waktu yang masih panjang sehingga hati menjadi keras dan akhirnya kalian tunduk kepada musuh. Karena sungguhnya panjang angan-angan bagi orang yang tidak tahu bahwa dia tidak akan menemukan waktu sore ketika dia berada di waktu pagi, dan bagi orang yang tidak tahu bahwa dia tidak akan menemukan waktu pagi ketika dia berada di waktu sore. Padahal kematian sebenarnya telah ditetapkan baginya pada waktu itu. Teman-teman yang ikuti acara kita ini, saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Apa yang menjamin sekarang saya dan Anda? Saya mungkin di ruangan ini, Anda mungkin di tempat Anda masing-masing. Seseorang di antara kita tiba-tiba melihat malaikat maut. Dan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Anda tidak akan mungkin bisa luput dari itu. Dan itu hanya Anda yang menyaksikannya. Anda kalau ketik di YouTube kematian tiba-tiba, banyak sekali cuplikan.
Ya, hanya untuk ambil pelajaran saja. Ada orang lagi ngobrol sama temannya tiba-tiba jatuh. Ada orang yang lagi mabuk-mabukan nyanyi-nyanyi jatuh. Ada juga orang yang lagi ceramah meninggal. Orang baik, orang jahat semua akan mati. Bahkan orang nabi-nabi pun sudah meninggal. Dan pada saat itu teman-teman, kita udah nggak bisa buat apa-apa. Pada saat malaikat maut itu datang, kita nggak bisa buat apa-apa. Yang ada cuma penarikan ruh. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang beriman akan melalui kematian, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, 2 malaikat kasih sayang di kiri kanannya, membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan karunia Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat cepat seperti air dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, dipegang oleh malaikat rahmat kasih sayang tadi, lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Menembus 7 lapis langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setiap malaikat yang dilewati oleh ruh tersebut bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka malaikat rahmah mengatakan, Fulan bin Fulan. Namanya yang paling baik di dunia. Ini penyampaian Nabi SAW, bukan penyampaian saya. Ya, ini wahyu yang diberikan bocorannya kepada kita. Bagaimana prosesi orang kalau meninggal itu. Maka malaikat-malaikat mengatakan, semoga Allah membiarkan ruh ini lewat di sisi kami karena wanginya. Lalu terdengarlah suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh para kerabatnya atau tetangga-tetangganya. Pas tiba di kuburan dimasukkan, kata Nabi SAW, 3 langkah mereka pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya. Kemudian, ya, datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir, mendudukkannya lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Mungkin Anda sudah sering dengar cerita orang-orang tua kita dan guru-guru ngaji kita waktu kecil masalah ini ya. Dan ini benar terjadi. Nabi SAW sampaikan dalam hadis sahih. Lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, maka dia masuk dalam firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk bisa menjawab. Selama di dunia, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau gini. Dia punya jawaban, ada dalilnya. Ya, dan di akhirat, maksudnya di alam barzah, di kuburan, dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Setelah dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran, maka dibukakan baginya pintu neraka. Api, panas, yang bau yang tidak sedap. Dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, terciumlah padanya wangi-wanginya. Dan dia kagum, malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, kata Nabi SAW ini ya, kata Nabi Muhammad SAW, dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum, maka orang itu mengatakan, saya adalah amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Mungkin kalau kita lihat orang yang masih hidup ini, kita lihat kuburan cuma yang lahat 1 kali 2 meter saja. Tapi ya, yang sebenarnya adalah lebih daripada itu. Orang beriman lebih luas dari pandangan matanya. Lalu dibukakan, hamparkan permadani dari surganya. Maka terciumlah baginya bau surga tersebut dan dia menikmatinya walaupun dia belum bisa masuk ya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Semoga ya Allah kita termasuk ini semua. Kemudian sebaliknya kalau orang kafir meninggal dunia wa na'udzubillah, maka datang kepadanya 3 sosok malaikat. 1 malaikat mau diubun-ubun kepalanya, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka. Kemudian malaikat maut dengan marah mengatakan, keluar hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak mau keluar. Lalu malaikat maut mencabut, menarik dengan keras, kata Nabi SAW, sampai roh itu tercabut, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Bagaimana berantakannya bulu itu, seperti itulah ruhnya. Belum sesaat keluar, maka malaikat pun membungkusnya dengan kain kafan dari neraka. Baru naik ke atas langit, belum buka pintu langit pertama, masih baru mau meminta izin malaikat yang membawanya. Malaikat atas langit mengatakan, siapa orang ini? Ya, karena keluar bau yang lebih busuk daripada bau bangkai, kata Nabi SAW. Maka berkatalah para malaikat di langit, semoga Allah tidak membuat lewat di sisi kami. Semoga Allah tidak membuat lewat
di sisi kami. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit mengatakan, setelah orang malaikat yang membawanya mengatakan fulan bin fulan, namanya fulan bin fulan, malaikat yang di langit mengatakan semoga Allah tidak buat lewat di sisi kami. Dan ini disebutkan nama paling buruknya di dunia ya. Kemudian terdengar Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, karena di sana dan kembalikan di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersamaan jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat. 3 langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa dengar suara sendal, setelah itu sudah tidak lagi. Lalu malaikat mungkar nakir datang mendudukkan dia, lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun teman-teman hafal mati jawabannya ini, maka dia akan masuk dalam hadits ini. Kata Nabi SAW, dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat permadani, buahannya, pelayannya indah sekali, baunya wangi. Lalu dia gembira, tapi kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk sini, tapi kau sendiri yang buat ini. Ditutup, dibuka pintu neraka. Panasnya, bau busuknya, segala macam. Kata malaikat, ini tempat kau. Tidak bisa kau lari dari sini. Maka dia pun mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang busuk tampangnya, menakutkan. Lalu kemudian dia mengatakan, siapa kamu ini? Kata orang tersebut, saya amal burukmu, dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Kemudian Allah utus, dalam penutup riwayat Bukhari disebutkan, Allah utus malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan ke orang ini sehingga dia hancur, lalu diutuhkan kembali, dihantam lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang lain menyebutkan maka kuburan ya, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Dan Nabi SAW menyatukan jari-jari beliau ya. Jadi sebagian ulama mengatakan dua riwayat ini bisa digabungkan antara dia dipukul sama diremukkan gitu kan. Begitu terus sampai hari kiamat, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ada sebuah riwayat juga atau athar menyebutkan pada saat dia dipukul dia teriak dan semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau mereka mendengarkan mereka akan meninggal seketika. Saudaraku seiman, hal-hal seperti ini adalah hal imaniyah, masalah keimanan. Dan ini kalau Anda membuka hati Anda dengan keimanan, Anda bisa merenungi tentu hal-hal seperti ini. Kalau Anda hadir di pengajian kita ini bukan dengan keimanan, maka mungkin Anda tidak akan tersentuh dengan hal seperti ini. Syukurlah teman-teman sekalian kita dapat bocorannya seperti ini. Dan tidak ada ruginya Anda mengambil informasi ini. Tidak ada rugi sama sekali. Malah akan membuat kita menjadi orang lebih baik. Kenapa kita jadi lebih baik? Karena kalau kita tahu ada akhirat, ada hisab. Agama ini sebenarnya teman-teman menyuruh kita jadi orang baik kan gitu. Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, menyenangkan orang, apalah, berbuat baik, bersedekah dan seterusnya. Dan semua punya keutamaan-keutamaan yang akan kita bawa ke akhirat. Dan kita dilarang bohong, menipu, gunjing, fitnah, mukul, caci maki, apalah, mencuri, dilarang semuanya, mengganggu orang dan diancam dengan ancaman yang berat. Jadi sebenarnya Anda kalau menjadi orang yang agamis dan Anda faham masalah ini, Anda menjadi orang yang baik. Karena memang agama memandu kita untuk itu. Apalagi Anda hubungkan ini semua dengan akhirat, itu luar biasa. Kehidupan Anda akan sangat mudah ya Anda lalui tentunya. Baik teman-teman sekalian, itu gambaran lebih dalam tentang masalah bagaimana prosesi kematian. Ya. Saya masih ingin menitik beratkan sebuah hadis tentang bagaimana seorang mukmin boleh berprestasi di dunia. Tapi ingat, prestasinya yang halal. Dan usahakan Anda selalu hubungkan dengan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini penghuninya ada 4 saja. Ya, 4 golongan gitu. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Golongan yang pertama dan ini yang paling terbaik, semoga kita termasuk dalamnya insyaallah, adalah seorang hamba yang Allah karunia dia harta dan ilmu, malan wa ilman. Kemudian dia bertakwa kepada Allah di keduanya. Maka dengan harta dan ilmu itu dia melanjutkan hubungan silaturahim dan dia mengetahui hak-hak Allah di situ. Dia bersedekah, dia zakat, ya, dia bersyukur. Maka ini adalah yang paling afdal di antara 4 golongan ini. Golongan kedua,
Wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzukhu mala. Seseorang hamba yang Allah karunia ilmu tapi belum dikasih harta. Pintar ilmu agama tapi dia miskin. Fahuwa sadikun niyah. Tapi dia ikhlas niatnya. Dia tulus menerima keadaannya itu. Fayaqul, kemudian dia berkata pada saat melihat tadi golongan yang pertama, yang Allah karunia ilmu juga harta. Dia sibuk bersedekah, bangun masjid, bangun rumah anak yatim, segala macam, bantu, segala macam bantuan selalu diikuti sama dia. Demi untuk mengejar akhiratnya. Golongan kedua mau buat, tapi nggak ada duitnya. Dia cuma punya ilmu. Apa kata Nabi SAW? Yang penting dia ikhlas nih. Lalu dia berkata, Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Dia bilang kalau seandainya saya dikarunia oleh Allah harta seperti orang itu dan dia tulus betul-betul memang kalau ada nanti dia akan lakukan, maka dia yang kedua ini dengan niatnya akan mendapatkan pahala yang pertama. Walaupun dia tidak bangun masjid, walaupun tidak bangun anak yatim, tapi memang dia tidak punya duit. Kalau ada betul dia akan lakukan. Ini golongan yang kedua. Jadi orang yang justru bisa mengejar pahala orang-orang yang sudah berbuat baik, tapi dengan niatnya, karena dia tidak mampu melakukannya. Masuk juga misalnya orang lumpuh, dia berharap kalau dia tidak lumpuh dia ke masjid. Dia berharap kalau dia mampu dia pergi haji, dia pergi jihad. Nah ini semua masuk dalamnya. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzukhu ilman. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilm wa la yattaqid fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. ولا يعلم فيه لله حقا وهذا بأخبث المنازل. Golongan ketiga adalah jangan sampai Anda jadi ini orang yang Allah karuniai harta tapi nggak punya ilmu agama sama sekali, nggak faham mana halal mana haram, mana hak Allah, maka dia tidak bertakwa kepada Allah di hartanya. Dia tidak silaturahim dengan hartanya, tidak bantu kerabat-kerabatnya yang susah, bakti sama orang tuanya misalnya, bantu saudara-saudaranya. Dia juga tidak mengetahui hak Allah di situ, maksudnya tidak bersedekah, tidak zakat. Maka ini adalah orang yang paling buruk. Kaya raya tapi nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu agamanya. Sehingga hartanya semua untuk foya-foya, untuk diskotik, untuk bar, untuk segala macam gitu ya. Maksiat, buka pabrik minuman keras dan segala macam. Kemudian ada golongan keempat, ini lebih buruk lagi. Golongan ketiga sudah buruk. Ya, karena dia punya harta tapi habis foya-foya di jalan syaitan. Golongan yang keempat lebih buruk lagi. Wa abdun lam yarzukhu Allahu malan wala ilma. Yaitu golongan yang Allah tidak kasih ilmu, nggak punya harta. Miskin, ya, bodoh lagi. Nggak paham agama. Ini biasa jadi kayak tim hore, meramaikan. Ya, orang buka maksiat ini, oke, dia datang, dikasih baju kaos, datang, tidak ada ilmunya, ikut-ikut bermaksiat. Dia bukan ikuti kelompok pertama sama kedua, tapi dia ikuti kelompok yang ketiga tadi ya. Wahuwa yaqul, sambil dia berkata, Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan, fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Lalu dia bilang, kalau saya juga punya duit, saya akan buat seperti orang yang ketiga nih, bangun diskotik, bar, tempat maksiat itu. Maka dengan niatnya itu mereka sama dosanya. Bayangkan ya, ini orang yang paling bodoh. Ini bahaya sekali. Dan ini Nabi SAW juga sudah berikan kepada kita bocorannya teman-teman sekalian. Kita harus sadari masalah ini. Ya. Jangan sampai kita salah dalam masalah ini. Oleh karena itu kita boleh melalui dunia, tetapi laluilah dengan cara yang benar. Ya. Sampai ajal datang. Sebagian salah berkata, wahai manusia, engkau membutuhkan bagian dunia. Tetapi terhadap akhirat engkau lebih membutuhkannya. Jika engkau memulainya dengan dunia, maka engkau telah mengabaikan akhirat. Sedangkan duniamu berada di titik bahaya. Dan jika engkau memulainya dengan akhirat, maka engkau memperoleh duniamu. Karena itu lakukanlah dengan baik. Maka ada istilah kan, siapa yang mengejar akhiratnya, dunianya akan ikut. Dan siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Ya, dunia boleh, ya, tetapi jangan sampai membuat kita lalai teman-teman sekalian. Ya. Jangan sampai lalai. Ingat akhirat itu jauh lebih besar. Jauh lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, perumpamaan dunia kalian ini dibandingkan akhirat ya, adalah seperti telunjuk seseorang dari kalian yang diletakkan di dalam lautan. Kemudian dia angkat. Lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut di jarinya. Dan berapa banyak yang ada di lautan itu. Dunia yang air yang kita celupkan
jari kita di lautan lalu kita angkat sedikit tersisa, apalagi kalau kena angin bisa kering. Sementara akhirat ini adalah ini yang luas. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran kan, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, waktu Nabi Muhammad SAW mau meninggal dunia, sahabat banyak yang menangis, merasa kehilangan. Maka beliau dalam kondisi lemah datang memaksakan diri ke masjid, kemudian beliau naik di atas mimbar lalu beliau mengatakan, wahai manusia, jangan kalian sedih. Karena pertemuan kita yang sebenarnya, perjanjian kita, di haudku nanti. Haud itu telaga Nabi di mahsyar. Jadi orang beriman akan ditimbang amalnya, setelah itu dia akan datang minum di haudnya Nabi SAW, di telaga Nabi. Telaga ini sumbernya dari surga gitu kan. Anda bisa di kajian buku tentang surga neraka ini sudah saya panjang lebar bahas masalah haud Nabi SAW ya. Jadi ada haudnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, mimbarku di tengah-tengah haudku, aku menunggu kalian di sana. Jadi jaraknya itu ya jauh sekali antara satu kota ke kota yang lain, jaraknya yang besar sekali, dan diisi dengan seperti jumlah bintang-bintang di langit dari canteng-canteng untuk minum. Sampai minum seteguk saja kata Nabi SAW, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Kata Nabi SAW, tidak usah sedih, pertemuan kita ada kok, ada akhirat. Dan saya akan pertemuan dengan kalian, aku mendahului kalian di haudku. Kita akan bertemu teman-teman sekalian. Anda begitu melihat malaikat maut mencabut ruh Anda akan lihat semuanya sudah terbuka. Nggak ada lagi hijab bagi Anda. Anda akan melihat siapa yang sudah meninggal sebelumnya. Allah sudah buka semuanya. Anda bisa lihat surga, bisa lihat neraka. Beda dengan kita yang sekarang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pernah ada sahabat Nabi ditanya oleh Nabi SAW, apa makanan dan minumanmu? Dia mengatakan, daging dan susu ya Rasulullah. Makanan saya daging, minuman susu. Ini dianggap sudah elit sekali di dunia ya. Maka kata Nabi SAW, setelah itu akan jadi apa? Maksudnya habis itu jadi apa? Kita sudah tahu semua jadi kotoran nih. Tapi sahabat ini dengan santun tahu apa maksud Nabi SAW. Dia mengatakan, jadi apa yang sudah Anda tahu ya Rasulullah? Maksudnya ya susunya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar jadi air seni. Ya makanannya akan jadi tinja. Tapi beliau tidak bilang itu, beliau mengatakan akan jadi apa yang Anda tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menjadikan perumpamaan dunia ini seperti ya apa yang keluar dari manusia dari sisa atau ampas makanan dan minuman itu. Jadi maksudnya dunia ini sebentar, kita akan tinggalkan teman-teman sekalian. Dan kematian pintu untuk menuju ke sana. Oleh karena itu kita coba hidup untuk akhirat, jangan yang lainnya. Bagaimana kita hidup untuk akhirat kita? Ya. Kita tahu setelah kematian itu ada kehidupan di sana. Bukan tidak ada kehidupan. Dan itu adalah salah satu rukun iman kita tentunya. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh, mereka selalu saja berbuat hal-hal yang baik. Dan selalu mereka tarikan adalah akhirat, adalah akhirat, adalah akhirat. Selalu begitu. Wasiat-wasiatnya tentang akhirat. Pernah Hasan Basri rahimahullah jalan mengantar jenazah. Lalu beliau sambil berzikir. Ada satu anak muda di sebelahnya. Lalu bertanya, wahai imam, imam ini kalau kita kayak kiai, kenapa anda berzikir? Kata beliau, berzikirlah wahai anak muda. Karena yang sedang kita antar sekarang ini, jenazah ini, nggak bisa lagi berzikir. Setiap ada kesempatan beramal soleh teman-teman jangan sia-siakan. Kesempatan emas. Anda yang masih ikutin acara ini, anda masih punya kesempatan emas. Selama anda hidup walaupun cuma sehari lagi, itu adalah kesempatan emas untuk beramal soleh, menambah amal anda. Jangan sia-siakan. Pernah Talha bin Ubaidillah rahimahullah mimpi, kebetulan ada 3 orang dari suku Uzrah masuk Islam, 3-tiganya. Kemudian Nabi SAW menawarkan siapa yang mau menaungi 3 orang ini. Tinggal di rumahnya. Kata Talha, saya ya Rasulullah. Kebetulan Talha bin Ubaidillah orang kaya, salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Kata Talha, terjadi peperangan di zaman Nabi SAW, dalam kisah ini tidak disebutkan peperangan yang mana. Lalu salah satu dari 3 ini ikut berperang lalu mati syahid. Beberapa waktu setelah itu, ikut lagi orang yang kedua dari mereka, perang mati syahid juga. Sebulan setelah itu, meninggallah, atau beberapa hari setelah itu, meninggallah orang yang ketiga, tapi mati di atas ranjang, bukan mati, di medan perang. Kata Talha bin Ubaidillah, saya mimpi, Allah perlihatkan saya surga, gitu kan.
Dan saya diperlihatkan yang pertama masuk surga, yang paling depan adalah orang yang mati di atas ranjangnya. Lalu di belakangnya adalah orang yang mati syahid yang kedua. Lalu yang paling belakang adalah orang yang pertama mati syahid. Kata Talha, saya pun kagum dengan itu. Maksudnya Talha mungkin berpikir yang paling layak di depan mungkin orang yang mati syahid pertama. Karena pertama berkorban di jalan Allah gitu ya. Maka aku pun menanyakan itu kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Talha, bagaimana bisa kau heran? Sementara yang meninggal tadi, ya, yang meninggal lebih lama itu maksudnya yang meninggal walaupun bukan mati syahid, sempat sholat sekian lama, sempat melakukan ibadah-ibadah, riwayat lain, sempat mendapatkan Ramadan. Ya. Jadi kalau Allah masih kesempatan Anda, memberikan kesempatan Anda walaupun cuma sehari, itu sudah luar biasa. Kalau ada orang seumur dengan Anda atau tahunnya sama atau tanggal lahirnya sama, ini sudah meninggal dunia, Anda masih hidup, Anda masih diberikan kesempatan. Luar biasa, jangan sia-siakan. Teman-teman, demi Allah, seseorang yang meluputkan amal-amal soleh yang dia punya kesempatan, dia berharap kembali ke dunia dan memperbaiki masalah itu. Dia berharap nanti kalau meninggal, balik kembali ke dunia, sujud sekali kemudian dia meninggal dunia. Karena pentingnya dengan amal soleh itu, atau butuhnya dengan amal soleh. Yang lalu-lalu kita tidak bahas, tapi ke depannya kita harus perbaiki masalahnya teman-teman sekalian. Bagaimana kita selalu punya persiapan yang terbaik untuk yang kita bawa menuju ke akhirat sana. Ya. Ini penting, dan ingat hadis Nabi SAW sebagai penutup, dan kita buka pertanyaan setelah ini. Kalau orang atau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan, 3. Hartanya, keluarganya, amalnya. Dan akan pulang 2. Akan pulang hartanya. Mobil Alphard Anda, mobil Ferrari Anda paling jauh diparkir di pagar kuburan. Tidak mungkin masuk ke liang lahat. Akan pulang jadi warisan. Keluarga, istri sayang sama istri suaminya atau suami sayang sama istrinya. Apa yang terjadi? Paling jauh di atas kuburan. Ya. Setelah itu nggak mungkin dia nginap. Dia akan pulang. Dia bisa menikah lagi sama orang lain dan seterusnya. Yang tinggal adalah amal. Nah ini yang sering kita lalaikan. Ya sholat kita, ya puasa kita, ya ibadah kita. Yang sebenarnya akan menemani kita. Anda kalau sedang melakukan satu ibadah teman-teman, yakinlah ibadah ini akan kita temukan hasilnya. Bukankah Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat, diperlihatkan untuknya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dia juga akan diperlihatkan, aku akan lihat. Maka kita harus sadari masalah ini. Jangan sia-siakan peluang amal soleh dan tutup semua peluang-peluang berbuat dosa semaksimal mungkin. Kalau Anda pernah lakukan, Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.